Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna. Saya adalah salah satu dosen program studi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megarizky Makassar. Video ini saya buat sebagai bagian dari persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, khususnya dalam bentuk pernyataan diri dosen terkait unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Gizi dalam Kesehatan Reproduksi, yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini mengintegrasikan strategi pembelajaran DIA atau Delivery Interaction Assessment. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, dan simulasi. Mata kuliah ini membahas konsep dasar gizi serta hubungannya dengan kesehatan reproduksi perempuan pada berbagai tahap siklus kehidupannya. Pembelajaran difokuskan pada pemahaman kebutuhan zat gizi remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita menopause. Mahasiswa juga dibekali keterampilan dalam melakukan konseling dan menyusun asuhan gizi yang tepat guna mendukung kesehatan reproduksinya. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam praktik kebidanan. Yang kedua, menguasai prinsip-prinsip dasar ilmu gizi dan hubungannya dengan kesehatan reproduksi perempuan. Yang ketiga, mampu menerapkan ilmu dan teknologi dalam praktik kebidanan berbasis bukti. Yang keempat, mampu menyusun dan menerapkan rencana asuhan gizi serta memberikan konseling gizi sesuai kebutuhan. Kemudian, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, menjelaskan konsep dasar gizi dan perannya dalam siklus kehidupan perempuan. Yang kedua, menjelaskan hubungan gizi dan kesehatan reproduksi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan gizi pada remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita menopause. Yang keempat, melakukan konseling dan penyusunan asuhan gizi pada perempuan sepanjang siklus kehidupannya. Untuk sub CPMK-nya, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar gizi. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan gizi dengan kesehatan reproduksi dan faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan gizi pada remaja putri. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan gizi pada wanita hamil trimester pertama. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan gizi pada wanita hamil trimester kedua dan ketiga. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan gizi pada ibu menyusui. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan gizi pada wanita menopause. Yang kedelapan, mahasiswa mampu melakukan konseling dan asuhan gizi pada perempuan sepanjang siklus kehidupannya. Untuk evaluasi, dilakukan melalui penilaian formatif dan sumatif, termasuk penugasan, kuis, simulasi, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran saya pada mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi sebelum kita masuk ke perkuliahan, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Doa. Oke, selesai. Selanjutnya saya ingin absen dulu. Ada yang bisa hadir? Ada, Bu. Oke. Nur Aini? Hadir, Bu. Agri? Sakit, Ibu. Fitriani? Hadir, Bu. Irna? Hadir, Bu. Rasti? Hadir, Bu. Zahwa? Hadir, Bu. Rizka? Hadir. Citra? Hadir, Bu. Juhaifa? Hadir, Ibu. Eka? Hadir, Bu. Juniastri? Hadir, Bu. Widya? Hadir, Ibu. Bernadette? Hadir, Bu. Damuke? Hadir, Bu. Lomasi? Hadir, Bu. Andin? Hadir, Ibu. Neyana? Hadir. Marcelina? Hadir, Bu. Jenny? Hadir, Ibu. Nova? Hadir, Bu. Selvina? Hadir, Bu. Sisera? Hadir, Ibu. Justina? Hadir, Bu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pokok bahasan. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, siapa yang bisa menjelaskan atau mengingat kembali pokok materi atau pembahasan kita di pertemuan minggu lalu? Ada yang bisa? Saya, Ibu. Ya, silakan. Bapak. Pada pertemuan sebelumnya itu kita belajar terkait pengertian gizi, di mana gizi itu ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan dengan kesehatan tubuh serta sistem reproduksi. Ya. Kemudian ada beberapa klasifikasi gizi, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu mencakup karbohidrat, protein, dan lemak yang berfungsi sebagai sumber energi. Sedangkan mikronutrien itu mencakup vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang kecil, namun berperan penting dalam fungsi biologis tubuh. Ya, oke, benar sekali ya. Jadi minggu lalu itu kita sudah membahas tentang pengertian dari gizi, kemudian klasifikasi gizi dan konsep gizi seimbang. Jadi adik-adik pasti sudah paham yang mana masuk makronutrien dan yang mana masuk mikronutrien. Nah, di sini saya akan mengkaitkan antara gizi dan kesehatan reproduksi. Untuk pembahasan kita kali ini itu siswa mampu menjelaskan hubungan antara gizi dengan kesehatan reproduksi wanita sepanjang daur kehidupannya, mulai masa remaja, dewasa, ya, kehamilan, menyusui hingga menopause. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada wanita. Nah, untuk referensi di sini saya mengambil referensi dari buku. Ya, jadi kalau adik-adik ingin buka bukunya atau mencari materinya, bisa dilihat, bisa dicatat judul-judulnya. Ya. Selanjutnya kita akan bahas materi pertama, yaitu hubungan gizi dengan kesehatan reproduksi. Nah, ada yang tahu kenapa sih gizi berkaitan dengan sistem reproduksi? Ya. Karena status gizi dapat mempengaruhi reproduksi seseorang. Ya, betul sekali ya. Jadi sifat nutrisi atau gizi seseorang itu sangat erat kaitannya dengan sistem reproduksi, terutama sistem reproduksi wanita. Ya, jadi zat gizi itu sangat penting karena dapat mempengaruhi sistem reproduksi seperti menstruasi, apalagi kehamilan, kemudian kesuburan, kemudian menyusui dan juga menopause. Jadi kelebihan dan kekurangan nutrisi bisa mempengaruhi hormon seseorang, ya, sehingga mengganggu sistem reproduksi. Nah, kenapa demikian? Kita bisa lihat. Ya, ini ada pengaruh status gizi terhadap sistem hormonal reproduksi. Jadi, sistem reproduksi itu diatur oleh poros hipotalamus, kemudian hipofisis, kemudian gonad. Nah, ini mempengaruhi kerja hormon seperti GnRH,
tersebut ya. Begitupun kalau gizi kita kurang ya atau tidak bagus, asupan gizi yang masuk dalam tubuh itu juga bisa mengganggu fungsi dari hormon-hormon tersebut ya, seperti itu. Kemudian ada dampak dari kekurangan gizi atau malnutrisi. Salah satunya adalah gangguan ovulasi. Nah ini kalau gangguan ovulasi berarti pelepasan sel telur ke ovarium itu mengalami hambatan atau tidak terjadi secara normal ya, atau bahkan dasar tidak terjadi ovulasi, anovulasi. Kemudian gangguan menstruasi, terjadi gangguan menstruasi. Nah seperti apa gangguan menstruasi yang bisa terjadi? Ya, haid yang tidak teratur. Kemudian biasa haidnya dalam 1 bulan itu panjang ya, biasa 2 minggu atau bahkan cuma 2 hari sudah selesai. Atau ada juga yang mengalami haid dalam 1 bulan 2 kali, itu adalah gangguan menstruasi. Jadi siklus haidnya tidak sesuai dengan normalnya. Kemudian dampak kekurangan gizi selanjutnya yaitu infertilitas ya, atau tidak bisa hamil ya. Infertilitas itu biasanya kalau pasangan suami istri ini aktif seksual ya, kemudian sudah lebih 1 tahun menikah tanpa menggunakan alat kontrasepsi, terus dia belum hamil, itu dikatakan infertilitas ya. Nah ini semua diakibatkan karena kekurangan gizi yang menghambat fungsi hormonalnya. Kemudian dampak kekurangan gizi selanjutnya itu adalah risiko kehamilan. Jadi bagi ibu yang hamil itu bisa beresiko pada kehamilannya. Nah apa yang bisa terjadi? Berat badan lahir rendah ya. Jadi pada saat melahirkan, bayi yang dilahirkannya itu beratnya rendah ya. Kemudian janin yang ada di dalam kandungannya kecil ya, tidak sesuai dengan umur kehamilan yang seharusnya ya. Kemudian bayi bisa lahir prematur atau lahir sebelum waktunya. Nah, untuk dampak kekurangan gizi. Nah, kalau untuk kelebihan gizi apa? Ya, jadi dampak kelebihan gizi atau obesitas biasanya sama ya, pertama gangguan ovulasi ya. Kemudian terjadi PCOS. PCOS adalah polycystic ovarium syndrome, ditandai dengan adanya kista-kista pada ovariumnya ya, kista-kista kecil pada ovariumnya. Selanjutnya terjadi resistensi insulin. Nah, resistensi insulin juga ini terjadi karena adanya gangguan hormonal. Nah, dampak kelebihan gizi selanjutnya itu adalah risiko kehamilan, yaitu diabetes gestasional. Ada beberapa nutrisi yang penting untuk reproduksi ya. Salah satunya adalah zat besi. Nah, zat besi ini berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh dan juga untuk mencegah anemia ya, baik pada ibu hamil maupun pada wanita yang sedang menstruasi. Kemudian selanjutnya ada asam folat. Nah, ini berfungsi untuk mencegah cacat bawaan pada bayi. Dan ini juga sangat penting untuk ibu hamil ya selama kehamilannya. Selanjutnya ada zinc. Zinc ini membantu kerja hormon ya, untuk menjaga kualitas sel telur ya. Dan juga ada vitamin A untuk perkembangan janin, dan vitamin D untuk keseimbangan hormon juga dan menjaga tulang ibu serta janinnya. Kemudian ada vitamin E sebagai antioksidan ya, untuk membantu menjaga kesehatan organ reproduksi. Selain itu ada omega 3 untuk menjaga keseimbangan hormon, dan ada juga protein ya untuk membantu produksi hormon ya gitu. Selanjutnya sebelum kita masuk ke materi yang kedua, ada yang mau bertanya sampai sini? Ya silakan. Makanan apa saja yang mengandung zat besi dan asam folat? Oke, jadi pertanyaan ini bagus ya. Untuk makanan yang mengandung zat besi itu kita bisa temukan pada hati ayam ya,
Kemudian sayuran yang berwarna hijau ya, seperti daun kelor, itu tinggi zat besi. Kemudian ada daging. Kemudian ada ikan ya, produk ikan terutama ikan teri itu tinggi zat besi. Kalau asam folat juga bisa kita temukan di daun kelor ya, atau sayuran yang berwarna hijau. Kemudian buah seperti pepaya, pisang, alpukat ya. Kemudian bisa juga ditemukan pada telur dan daging ya, semuanya mengandung asam folat dan zat besi yang tinggi. Oke, dipaham sampai sini? Masih ada yang bertanya? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada wanita. Jadi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kebutuhan gizi pada wanita. Yang pertama itu adalah usia atau tahapan kehidupan reproduksi. Jadi kebutuhan gizi wanita berbeda tergantung dari usianya. Jadi pada usia remaja biasanya lebih membutuhkan gizi untuk pertumbuhan dan perkembangannya, ya, dan juga untuk awal menstruasi. Selanjutnya zat gizi pada remaja yang sangat penting yaitu adalah zat besi, kalsium, dan juga protein. Yang lainnya juga dibutuhkan, tapi yang paling penting ya untuk mencegah anemia pada saat menstruasi adalah zat besi. Ya. Kemudian untuk dewasa, pada usia dewasa itu zat gizi dibutuhkan untuk menjaga fungsi hormon dan kesuburan. Ya. Karena kalau kita sudah dewasa, kita sudah mempersiapkan diri untuk hamil. Ya. Apa sih zat gizi yang paling penting saat hamil? Zat besi, apalagi asam folat, apalagi kalsium, protein, ya, dan mineral. Oke, omega 3 ya. Selanjutnya pada saat menyusui atau pada saat ibunya sedang menyusui itu sangat membutuhkan juga zat gizi yang seimbang atau zat gizi untuk produksi asinya. Kenapa? Karena kan selama 6 bulan pertama setelah bayi lahir itu butuh asi eksklusif ya. Jadi di situ ibunya harus banyak-banyak makan makanan yang bergizi. Salah satunya kacang, lagi daun batu. Oke, lanjut pada saat menopause. Pada saat menopause itu terjadi penurunan hormon estrogen dan itu biasa mengakibatkan osteoporosis, sehingga ibu-ibu yang sudah masuk menopause itu membutuhkan gizi juga yang baik ya, gizi yang seimbang, terutama dia perlu mengkonsumsi banyak produk susu untuk tulangnya ya. Kita lanjut. Faktor yang kedua yaitu aktivitas fisik. Jadi semua orang yang aktivitasnya berat itu membutuhkan asupan gizi yang lebih dibandingkan orang yang aktivitasnya kurang. Selanjutnya ada kondisi kesehatan. Nah, faktor yang ketiga ini kenapa kita membutuhkan zat gizi pada saat kita mengalami kondisi kesehatan seperti anemia. Ya, anemia itu apa? Kekurangan sel darah merah. Ya, kekurangan sel darah merah, atau ini biasa terjadi pada remaja yang sedang menstruasi ya, atau pada ibu hamil ya. Di kehamilan awalnya itu kadang dia mengalami anemia ya, karena sering mual, bengkak, jarang makan juga, jarang tidur. Selanjutnya PCOS ya. Tadi kita sudah bahas bahwa ini PCOS terjadi karena gangguan hormonal ya. Nah, ini juga butuh perhatian khusus karena PCOS itu biasanya terjadi karena faktor obesitas juga ya, kelebihan nutrisi ya, kelebihan nutrisi sehingga dia mengalami obesitas. Nah, untuk penanganan dari PCOS ini itu perlu mengatur pola dietnya ya, pola makan dengan melakukan diet, kemudian berolahraga minimal 30 menit sehari ya. Selanjutnya ada endometriosis, yaitu adanya gangguan pada endometrium. Kemudian adanya penyakit
kronis seperti diabetes, HIV, dan infeksi. Ini juga sangat membutuhkan gizi yang seimbang untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan juga mempercepat penyembuhan. Ya. Selanjutnya, ini ada contoh kasus yang ingin saya berikan. Jadi untuk kelompok sini ya, silakan kalian mendiskusikan bagaimana sih penanganan dari contoh kasus pertama ini. Bisa kita menghadap ke belakang mendiskusikan ke teman-temannya bagaimana penanganan untuk kasus pertama ini. Untuk di sini kelompok 2 ini ada kasus ya. Kalian juga bisa berhenti untuk mendiskusikan. Ini ada contoh kasus yang kedua. Teman-temannya bisa berdiskusi ya, mencari bagaimana penanganan untuk kasus 2 ini ya. Oke, saya kasih waktu 2 menit. Silahkan. Ya, itu ya pertanyaannya. Pertanyaannya sudah dicatat. Bagaimana? Sudah ada yang bisa? Yang kasus pertama atau kasus kedua dulu? Siapa? Ya. Karena silakan berdiri karena kasus berapa ya? Kasus kedua itu. Oke, silakan. Jelaskan bagaimana transmisi bakteri dapat Bisa baca dulu dari kasusnya. Ibu N usia 32 tahun sedang hamil anak kedua dengan usia kehamilan 28 minggu. Ia memiliki riwayat obesitas dengan IMT 30 kg per M42. Saat pemeriksaan AIC ditemukan tekanan darah 130/80 mmHg dan kadar gula darah sewaktu 180 mg per dl. Dokter mendiagnosis Ibu A berisiko mengalami diabetes gestasional. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana status gizi berlebih dapat mengalami risiko kehamilan. Yaitu, obesitas meningkatkan risiko resistensi insulin yang menyebabkan diabetes gestasional. Selain itu, obesitas juga dikaitkan dengan risiko makrosimia janin, persalinan sesar, dan komplikasi. Pertanyaan kedua itu jelaskan preferensi gizi yang sesuai dengan strategis pemantauan yang perlu dilakukan untuk mengelola risiko diabetes gestasional. Itu pengaturan pola makan seimbang, batasi lemak jenuh, memperbanyak minum air putih. Untuk strategi pemantauannya itu memasarkan gula darah dengan rutin, mengatur berat badan, dan pemeriksaan kehamilan secara rutin supaya mendapatkan konseling gizi. Ya, jadi teman-temannya paham ya? Jadi benar sekali tadi untuk bagaimana status gizi berlebih dapat mempengaruhi risiko kehamilan, artinya meningkatnya resistensi insulin sehingga mengakibatkan diabetesnya. Kemudian jelaskan informasi gizi yang sesuai dengan strategi pemantauan yang kita lakukan untuk mengelola risiko diabetes. Yaitu pertama kita melakukan pemantauan berat badan, kemudian pemantauan gula darah dan juga pemeriksaan kehamilan secara rutin. Dan juga membutuhkan konseling ya dari ahli gizi. Oke, bagus sekali ya atas umum kelompok. Kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Ya, silakan. Seorang remaja putri berusia 17 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan tidak berfluktuasi selama 4 bulan terakhir. Ia tampak kurus dan memiliki pola makan yang sangat ketat karena mengikuti program diet ekstrim. Tidak ada tanda-tanda kehamilan dan hasil pemeriksaan hormon menunjukkan kadar estrogen yang rendah. Remaja ini juga
Yang pertama itu terjadi aminore akibat malnutrisi atau penurunan berat badan ekstrim. Yang kedua, hubungan antara status gizi dengan siklus menstruasi. Status gizi yang buruk, terutama kekurangan energi dan lemak tubuh, dapat mengganggu kerja poros hipotalamus, hipofisis, gonad sehingga ovulasi dan siklus menstruasi berhenti. Oke, jadi berapa sebelum kelompok? Oke, jadi untuk kasus ini dan masalahnya itu dia aminore atau tidak haid karena malnutrisi. Kemudian hubungan antara status gizi dengan siklus menstruasi itu karena asupan gizi tadi mempengaruhi ya sistem reproduksi wanita ya, sehingga dia mengakibatkan siklus menstruasinya terganggu ya, seperti itu. Jadi mungkin cukup untuk pertemuan kita kali ini. Tapi sebelumnya saya ingin satu orang menyimpulkan apa sih materi dari kesimpulan dari materi kita yang kita bahas hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Eka, silakan. Ya, Eka, silakan menyimpulkan. Kesimpulan, gizi memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan reproduksi karena memengaruhi fungsi hormonal, siklus menstruasi, ovulasi, kesuburan dan kehamilan. Kekurangan atau kelebihan zat gizi dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti amenorrhea, infertilitas, PCOS, hingga risiko kehamilan. Kebutuhan gizi pada wanita dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia atau tahap kehidupan reproduksi, remaja, dewasa, hamil, menyusui, menopause, aktivitas fisik, kondisi kesehatan, dan faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Ya, itu ya kesimpulan untuk pembahasan materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini, ilmu yang kita bahas tadi bisa bermanfaat ya. Minggu depan kita akan membahas tentang kebutuhan gizi pada remaja putri. Jadi PR-nya tugasnya adik-adik silakan mencari ya buku atau referensi-referensi terkait dengan gizi pada kesehatan reproduksi remaja. Nanti kita akan bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi pada saat nanti kita mulai pembelajaran, ada silakan sedikit ya apa sih yang dibutuhkan pada usia remaja ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup untuk pertemuan kita hari ini. Saat ini dengan ucapan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran ini sebagai bentuk unjuk kerja saya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Saya berharap kontribusi ini dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan mutu lulusan kebidanan yang kompeten dan profesional. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.